Saudara-saudari, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat Allah senantiasa berlimpah untuk kita, terlebih pada hari Minggu biasa yang ke-7 di tahun C ini. Tema sentral permenungan kita pada Minggu biasa ke-7 ini adalah bahwa kita diajak untuk bermurah hati seperti Bapa yang adalah murah hati. Dan kemurahan hati ini bisa dinampakkan dengan salah satu caranya dengan mengasihi sesama, termasuk musuh kita. Dalam Injil hari ini, saya kutipkan beberapa saja. Yesus mengatakan, "Dengarkanlah perkataanku, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu," dan seterusnya. Sebuah ajaran yang radikal dan tentu berbeda dengan apa yang kita terima dari dunia ini. Dan sekaligus ini sebuah tantangan, sebuah tuntutan yang nampaknya terasa mustahil untuk kita penuhi. Mengasihi musuh kita. Karena dari tradisi umat manusia dimanapun, kita biasa dengan pikiran dan tuntutan bahwa kejahatan itu musuh yang harus dibalas dengan setimpal. Seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, terutama dalam kitab Keluaran bab 21 ayat 23 sampai 25 yang di sana membenarkan adanya pembalasan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang tujuan dari pembalasan itu adalah untuk menegakkan keadilan dan mengajarkan jangan melakukan apa yang tidak baik atau jahat kepada orang lain. Sangat manusiawi kalau kita merasa sangat cemas ketika kita diperlakukan dengan sewenang-wenang kalau kita diam saja atau kita tidak unjuk gigi. Jika kita tidak membela hak kita, juga dengan kekerasan bila mana itu diperlukan. Pokoknya seluruh kebiasaan dunia ini mengatakan bahwa kalau dipukul ya kita harus membalas dengan pukul. Engkau harus membalas dengan memukul sedapat mungkin lebih keras agar orang itu tahu rasa dan lain kali tidak akan berani mengulang lagi. Itulah saya kira menjadi penyebab mengapa kita seringkali tidak mudah untuk memahami dan seringkali sulit menerima tuntutan Yesus untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita, kepada mereka yang sudah merugikan kita, menyakiti kita, yang telah mensolimi kita. Sepertinya tidak akan pernah dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengajaran Yesus kali ini di Minggu Biasa yang ke-7 ini, kita melihat bahwa bagi Yesus kekerasan itu tidak dapat disembuhkan dengan kekerasan. Kekerasan hanyalah menghantar orang kepada kematian banyak orang, baik secara fisik maupun secara rohani. Hanya dengan kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus, kekerasan yang merusak baik pribadi, perorangan maupun dunia itu dapat disembuhkan. Yesus mengendaki cinta kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengajarkan cinta yang sesungguhnya. Cinta tidak hanya dibagikan melulu kepada orang yang kita sayangi, yang kita kenal, atau orang yang baik saja. Melainkan juga kepada mereka, kepada orang yang memusuhi dan mencelakakan hidup kita. Sesama kita bukan hanya orang yang seide, seperasaan, sehobi, sesuku, seagama, tapi semua, termasuk musuh-musuh kita. Manusia adalah sahabat bagi sesamanya. Homo homini socius. Musuh sekalipun itu adalah aku yang lain dan dia semartabat dengan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sekali lagi ajaran Tuhan kita Yesus ini nampaknya tidak mudah untuk dilaksanakan. Tetapi tidak berarti bahwa itu tidak mungkin. Banyak orang kudus yang telah membuktikannya bahwa mereka bisa melaksanakan perintah itu
perintah Yesus untuk mengasihi musuh dalam hidup mereka. Salah satu contoh adalah Santo Stefanus Martir. Dia mengampuni orang-orang yang merajamnya sampai mati. Di dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 60. Di sana kita bisa melihat bagaimana kisah Stefanus yang luar biasa dalam mempertahankan imannya dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mendoakan orang-orang yang merajam, yang membunuhnya. Dan tentu masih banyak contoh lain lagi, santo-santa kisah hidup mereka yang melaksanakan perintah Yesus yang berat, tetapi itu bisa dilaksanakan. Dan kita sebagai orang Kristiani, murid-murid Yesus, kita semua dipanggil untuk menjadi pelopor perdamaian atau duta-duta damai. Kita harus menjadi orang-orang yang sanggup mengatasi dan mengalahkan kejahatan bukan dengan menambah kejahatan dan kekerasan, melainkan dengan mengalahkannya dengan kebaikan. Mari kita ingat bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa kecuali dan kebaikannya bahkan sampai kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih atau orang jahat. Kasihnya adalah tanpa syarat. Artinya dia tidak menunggu sampai seseorang pribadi manusia memenuhi persyaratan kesempurnaan sebelum Allah mengasihi orang itu. Sebagai pribadi yang diciptakan seturut segambar dan secitra Allah, rupanya kita dipanggil untuk juga mengasihi tanpa syarat atau pembatasan. Jikalau kita menunjukkan kebesaran jiwa, maka kita akan mampu menyadari bahwa Allah jauh melampaui kita dan kemurahan hatinya karena Allah adalah kasih. Di pihak lain, mari sekarang kita melihat akibat dari kebiasaan kita untuk membalas dendam, untuk membalas setimpal, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kekerasan yang satu dibalas dengan kekerasan yang lain. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan, kejahatan hanya melahirkan kejahatan. Tidak ubahnya bagaikan sebuah lingkaran setan. Kita tidak akan mampu membebaskan dunia ini dari kejahatan dan dari tindakan kekerasan dengan cara yang sama. Santa Teresia dari Kalkuta pernah mengatakan, apabila mata ganti mata, maka betapa banyak orang buta di dunia ini. Jika kita sungguh mencintai kedamaian dan kerukunan di tengah umat manusia, kalau kita sungguh mau melihat dan mengalami manusia hidup bersama-sama tanpa saling menyakiti, maka kita harus mulai mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Hanya dengan cara mengampuni yang jahat kepada kita dan membalas kejahatan dengan kebaikan, maka perubahan yang berarti dapat terwujud di dalam dunia yang selama ini menderita karena begitu banyak kekerasan dan kejahatan yang terjadi. Allah di dalam diri Yesus Kristus senantiasa mengampuni semua orang, dan kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang mengampuni, sehingga damai, kasih akan merajai hidup kita. Mari kita mohon rahmat Allah, karena kita tidak akan mampu mengampuni tanpa bantuan rahmat ilahi. Kita mohon kekuatan dari Roh Kudus agar senantiasa menerangi hati kita dan memampukan kita untuk hidup seturut ajaran Yesus. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati, sama seperti Bapa Surgawi yang adalah murah hati. Seperti Bapa Surgawi yang adalah murah hati. Berkah dan